Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Baik, kita melanjutkan sambil menunggu teman-temannya yang lain. Minggu lalu saya mengatakan bahwa yang kita akan bahas minggu ini adalah tentang penjadwalan. Nah, melanjutkan dari RAP yang sudah kalian kerjakan. Sebelumnya kita nyoba dulu lihat rancangan anggaran biaya yang sudah ada. Mungkin kelompok Ariza bisa itu share screen progresnya. Laptop. Oke. Sambil menunggu Ariza, tadi saya membuka sedikit di laporan yang sudah saya berikan kemarin, contoh laporannya. Jadi di sini adalah urutan pekerjaan. Urutan pekerjaan yang digunakan, jadi kan mungkin pekerjaan persiapan terlebih dahulu. Pekerjaan persiapan itu terdiri dari pembersihan 1 meter persegi lapangan dan peralatan. Misalnya ada pengukuran boplang dan pembuatan gudang. Nah, biasanya kalau pembersihan itu dilaksanakan di awal ya, di awal pekerjaan. Lalu sebelum kita memulai, setelah pembersihan lahan, berarti pekerjaan urutan nomor 2-nya adalah melakukan pengukuran boplang, sehingga saat pengukuran boplang pun juga bisa kita barengkan dengan pembuatan gudang semen dan peralatan. Lalu kalau sudah selesai di persiapan, ya kan, lalu kita masuk ke pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah itu biasanya kita melakukan penggalian terlebih dahulu, ya kan, menggali 1 meter kubik tanah sedalam 1 meternya. Nah, nanti kalau misalnya penggalian sudah dilakukan setengah, ya kan, biasanya kalau saya ya, sudah melakukan setengah sudah kita lakukan. Nah, di pertengahan saat melaksanakan pekerjaan penggalian, ya kan, pondasi sudah bisa berjalan. Ya, pondasi sudah bisa berjalan. Jadi, saya bisa coret tidak ya di sini. Jadi misalnya kalau misalnya ini adalah pondasi, ya kan, kita pondasinya adalah segi 4 seperti ini. Ya. Ini siapa yang berisik ya ini ya? Oke, nah misalnya ini, nah bagian misalnya saya baru dapat, saya kasih warna pink, warna merah itu yang saya gali terlebih dahulu. Oh, ini saya gali itu baru sampai sini. Yang saya arsir warna merah ini baru saya gali. Saat saya mau masuk ke galian selanjutnya, yang warna hijau, ya kan? Nah, warna merah di awal itu saya sudah melakukan pondasi. Jadi pondasi sudah berjalan ya. Jadi warna merah itu saat hijau memulai, pondasinya warna merah sudah berjalan. Biasanya seperti itu. Kalau pondasi sudah selesai, baru jadi kan ini pekerjaan pertama, pekerjaan kedua, ya kan, barengan pekerjaan keduanya, lalu pekerjaan yang ketiga menggali, habis itu sepertiga baru berjalan setengah, kita masukkan pondasinya. Ya, pondasinya. Lalu pondasi selesai melakukan pengurukan. Sebentar, sebelum pondasi berarti sirtu padat dulu ya. Oke. Pondasi selesai. Sebelum pondasi kita yang keempat adalah sirtu padat dulu, lalu masuk ke pondasi, dari pondasi masuk ke pengurukan, baru masuk ke pemadatan tanahnya. Ya, pondasi. Setelah pondasi baru masuk ke apa namanya? Masuk ke sloof ya, habis sloof naik ke kolom, habis kolom naik ke balok itu. Nah, ini tidak bisa mengikuti. Nah, baru pekerjaan balok
baru nanti masuk ke arsitekturnya. Kira-kira urutan pekerjaannya seperti itu. Untuk Arisa, gimana Arisa? Iya Bu, Udah? ini udah mau ini sekarang Bu. Ya. Bentar saya share, stop share. Silakan Ariza. Baik. Total pekerjaan sudah semua Ariza? Berapa total pekerjaan harga rancangan anggaran biayanya? Oh, ini tulangan sengkangnya ada yang belum keisi ya? Iya Bu, tinggal dimasukin aja. Baru kan dimasukin. Oke. Ada volume yang belum terkerjakan? Tinggal yang atap aja Bu. Plafon ya. Plafon itu nggak ada pekerjaan plafon lantai 2. Plafon itu pasti adanya di lantai 2. Lantai 1 tuh kalau dia 2 lantai itu jarang menggunakan plafon. Iya baik Bu. Angka baja ringan, atap galvalum, lisplang. Nah, pekerjaan pintu dan jendelanya masih belum diganti per unit ya, Ariza ya? Iya Bu. Tinggal dimasukin aja. Ya, belum diganti per 1 unitnya. Iya. Oke, terima kasih Ariza. Nanti diselesaikan ya Ariza ya, biar bisa lanjut ke penjadwalan. Iya Bu. Saya punya contoh rencana anggaran biaya yang sudah hampir jadi. Nah, ini enggak, kalau ini adalah pekerjaan saya waktu saya jadi kontraktor tahun 2013. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke sini saya ingin bertanya terlebih dahulu, pada manajemen proyek 1 kalian telah diajarkan tentang penjadwalan. Lalu dikuatkan lagi di manajemen proyek 2, ya kan? Kalau di manajemen proyek 1 adalah pembuatan time schedule-nya, tapi kalau di manajemen proyek 2 kalian melakukan penjadwalan berupa CPM dan PERT-nya. Nah, pertanyaan saya yang harusnya kan kalian sudah melewati manajemen proyek 1 dan manajemen proyek 2 ya. Nah, kalau misalnya kalian melakukan perhitungan untuk membuat time schedule, ada yang namanya bobot. Ya, ada yang namanya bobot. Nah, ada yang tahu bagaimana cara bisa mendapatkan si bobot ini? Ada yang tahu bagaimana cara mendapatkan si bobot? Tidak ada yang tahu sama sekali? Novan, Umbu? Harga pekerjaan dibagi harga total proyek dikali 100% ya Bu. Gimana? Ulangi. Harga pekerjaan dibagi harga total proyek dikali 100%. Itu bobot pekerjaan kan? Yang... Ya, bobot pekerjaannya. Iya. Oke, betul. Jadi bobot pada time schedule itu didapatkan dari harga setiap item pekerjaan, ya. Harga setiap item pekerjaan dibagi dengan harga keseluruhan dari sebuah proyek tersebut dikalikan dengan 100%. Ya, jadi harga item pekerjaan dibagi dengan jumlah RAB, ya,
dikalikan dengan 100%. 100%. Misal saya punya pekerjaan, ya kan, kita mau bahas galian tanah terlebih dahulu misalnya. Ya. Nomor 1 item pekerjaannya. Misalnya di sini adalah galian tanah tadi. Galian tanah. Lalu nomor 2-nya adalah urukan tanah. Ya. Lalu nomor 3-nya adalah tadi adalah sirtu, ya kan? Lalu yang keempat adalah pondasinya. Pondasinya. Nah, lalu di sini ada volumenya. Ya, misalnya galian tanah volumenya adalah 102 meter persegi. Ini ada satuannya, meter persegi. Urukan tanah misalnya adalah dia biasanya 30% dari galian tanah. Berarti sekitar 30-an meter persegi. Sirtunya mungkin sekitar 12,5 meter persegi, ya kan? Pondasinya mungkin sekitar 26,4 meter kubik. Ini meter kubik semua di kok meter persegi, meter kubik ya satuannya. Nah, ini harga satuan misalkan ya. Tadi berapa? Coba saya lihat dulu contekan saya tadi harga satuannya. Misalnya untuk Arisa tadi, Arisa galian tanahnya berapa Arisa? Punya Arisa tadi? Harga satuannya Arisa? Oh iya Bu, sebentar Bu. Rp73.600 Bu. 73.600. 73.600 urukannya? Ini urukan tanah kembali apa urukan yang ini Bu? Urukan tanah Fondasi ya? kembali. Urukan tanah kembali. Oh, urukan tanah kembali. Rp53.200 Bu. Kalau yang urukan pasirnya? Ada sirtu nggak? Kamu ngitung sirtu nggak? Atau cuma pasir aja? Yang bawa fondasi ya Bu ya? Urukan pasirnya? Ya, 53 berapa sih urukan tanah biasa? 53.200 Bu. 53.200. Yang urukan tanah pasir? Yang urukan pasirnya 363.400 Bu. 363.400. Fondasi? 363.400. Yang fondasinya? Yang fondasi ya Bu ya? Pondasi itu, maaf Bu, pondasi itu yang Pasangan batu kali. oh ya. Rp966 Bu. 966.000. 966.353 rupiah.
Rp353. Oke, makasih Mbak Riza. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Jadi saya cari dulu untuk ini kan untuk pekerjaan fondasi. Oke. Nah, 30 dikalikan dengan 53.200 misalnya. Di tas Sally mah yang putih. Tas putih 596 5 kali 3 4.542.500 dan 25.511.716. Nah, misalnya seperti ini. Ya kan, berarti di sini saya cari totalannya. Oh, saya cari totalannya. Sini totalannya berarti 39.157.419. Nah, selanjutnya yang mau kita cari adalah bobotnya. Nah, bobot itu adalah harga per item pekerjaan dibagi dengan jumlah keseluruhan rencana anggaran biayanya. Ya, berarti di sini bobot itu adalah didapat dari 7.507.200 dibagi 39.157.419 dikali 100%. Ya. Itu dapatnya adalah 19,17%. Jadi bobot ini satuannya adalah persen ya. Ini didapat dari 7.507.200 dibagi dengan 39.157.419. Ini bobot untuk galian. Dikali 100%. Nah, begitu juga kita cari untuk tiga item pekerjaan lainnya. Ya, 1.596 dibagi 39.157. Dapatnya adalah 4,07 4542 11,6. Lalu yang ini 25.511.719. 65,15%. Ini kalau kita totalkan semuanya itu harus mendekati 100% ya. Ini berarti di sini 16, berarti di sini 100%. Oke. Nah, itu untuk mencari bobot pekerjaannya. Setelah mencari bobot pekerjaannya, ya, tadi di penggambaran kita tadi
ya, penggambaran kita. Maksudnya tadi di laporan yang sudah saya share kemarin, di situ kan selain urutan pekerjaan, lalu diberikan juga di situ adalah durasi-durasi pekerjaannya, ya kan? Nah, kita bisa lihat, misalnya untuk pembersihan lahan, durasinya yang dipakai adalah pekerja ya, bukan mandornya ya. Jadi yang kalau kita lihat di sini adalah pekerjanya, berarti kalau misalnya persiapan itu sekitar 9 hari. Nah, boleh plus minus dilihat dari keadaan lapangan kita. Pemasangan boplang ya kan yang kita lihat durasi pekerjanya itu adalah 6 hari ya kan. Lalu pekerjaan tanah menggali 1 meter kubik itu sekitar 10 hari, kalau totalannya sekitar volumenya sekitar 61,61 meter kubik. Jadi nanti kalian lihat juga dengan volume kalian. Volume kalian itu kira-kira sekitar ini tidak. Kalau sekitar ini berarti dia sekitar 90. Kalian bisa ngambil durasinya itu nanti dibuatnya adalah biar enak tuh adalah pembagian presentasinya ya. Jadi misalnya kalau misalnya luasannya adalah 170, ini adalah 9 hari. Kalau misalnya luasannya 340, berarti kan ini bisa 2 kali lipatnya, berarti 18 hari seperti itu. Sampai di sini mungkin paham untuk durasi, penentuan durasinya? Penentuan durasinya? Bu, coba mohon maaf Bu, coba diulang kembali Bu, bagian yang tadinya aja. Oke, yang durasi ya. Iya Bu, maaf Bu. Baik, jadi penentuan durasi kalian bisa lihat di tabel 4.3 yang saya share di laporan perencanaan anggaran biayanya. Nah, di situ di tabel 4.3 itu ada yang nomor B atau kolom B ini kan ada item pekerjaannya. Nah, kolom C itu adalah volumenya. Nah, yang kamu lihat di terakhir adalah pembulatan totalnya. Bentar, durasinya yang mana ya? Koefisien produktif, target durasi, total pekerjaan. Oh, durasinya yang ini Mas, maaf. Durasinya adalah yang kolom I ya, yang kolom I. Ya, durasinya yang kolom I. Nah, kalian bisa lihat, saya pakai ballpoint. Oke. Nah, kalian lihat item pekerjaan yang mau kalian kerjakan apa. Lihat juga di kolom I, itu durasinya, ya kan? Nah, durasinya kalian lihat juga volume di kolom C. Jadi kalau misalnya volume kalian adalah sekitar 170, ya kan? Berarti durasinya yang digunakan adalah 2 hari. Tetapi kalau misalnya volume kalian yang kalian cari adalah sekitar 340 meter persegi, ya kan? Berarti durasinya adalah 2 kali lipatnya. Atau berarti adalah 4 hari. Gitu. Oke, baik Bu. Oke. Sampai sini paham untuk menentukan durasinya? Nah, kalau misalnya punya saya tuh enggak 2 kali lipatnya, Bu. Punya saya tuh misalnya 270. Saya mau pakai berapa, Bu? Nah, kalian bisa pakai ya kan 270 dibagi dengan 170. Nah, kalian bisa ini ketemunya berapa? 270 dibagi 170 itu 1,58 ya kan. Nah, berarti ini kan 1,58. Nah, nanti 1,58 ini dikalikan dengan 2. Kalikan dengan 2 hari. Nanti dapatnya adalah 3,17, berarti saya bisa anggap dia 4 hari. Jadi untuk hari, misalnya hari, kita ketemunya 3,18. Nah, kalian harus bulatkan itu ke atas, karena walaupun dia cuma berjalan setengah hari, hitungan pembayaran kita akan tetap 1 hari. Gitu. Oke, sampai di sini penentuan durasinya paham? Paham Bu, terima kasih Bu. Paham. Oke, yang lainnya? Paham, Bu. Paham ya. Nah, kita coba masuk ke contoh yang di Excel. Mana Excel saya tadi?
Nah, saya coba di contoh yang di Excel. Saya mau hitung di sini adalah bobotnya terlebih dahulu. Sebentar, saya cari keyboard saya mana nih. Ini misalnya di sini saya mau cari bobotnya. Bobot. Ya tadi bobot adalah harga item pekerjaan dibagi dengan total keseluruhan rancangan anggaran biaya. Berarti yang di paling bawah ya. Di sini ada totalnya 1 miliar 600, 1,6 miliar. Nah, ini adalah bobotnya. Oke. Berarti ini bisa saya J-nya ini saya kunci terlebih dahulu. Oke, dikunci. Nah, baru saya bisa turunkan dia copy ke bawah. Oke, tidak. Nah, saya kalau dijumlahkan ini harus sama dengan 100. Oke, nah kalau dijumlahkan dia harus sama dengan 100. Baik, sudah. Nah, ini adalah bobot pekerjaannya. Nah, nanti selanjutnya, nah harusnya kan kita tahu dulu apa ya namanya? Kita tahu dulu item pekerjaan waktu pelaksanaan kita selama berapa lama ya? Waktu pelaksanaan kita selama berapa lama? Tadi itu adalah contohnya misalkan untuk yang ini ya. Kalau yang ini kan dia harus diselesaikan dalam jangka waktu 180 hari kerja. 180 hari kerja. Durasinya kalian nanti saya coba tanya ke Pak Rizal lagi ya, untuk durasi pekerjaannya itu berapa hari? 180 hari kerja. Nah, maksudnya 180 hari kerja ada yang paham? 180 hari kerja? Enggak, Bu. Paham? Maksudnya 180 hari kerja itu adalah kita tidak menghitung hari Minggu, karena hari Minggu ada hari libur, ya kan? Dan kita juga tidak menghitung hari libur nasional, ya. Jadi ini 180 hari kerja ini adalah 180 hari si tukangnya masuk. Jadi hari Minggu itu tidak kita hitung. Jadi satu minggu itu yang kita hitung hanya 6 hari, karena hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau hari Minggunya tidak kita perhitungkan. Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya kalian menghitung rancangan anggaran biaya, nggak usah dikalian merah-merahin tuh si tanggal tanggal merahnya atau hari Minggunya, karena otomatis hari Minggu tidak dihitung. Atau kalau misalnya ada waktunya adalah misalnya tanggal merah, ya kan, hari libur nasional dan hari raya misalnya kayak libur Lebaran atau liburan Natal, itu juga kita tidak hitung. Jadi kita hanya menghitung hari kerja dia masuk saja. Misalkan 180 hari kerja ini berarti dia ada 40, misalnya saya buat jadi per minggu, ya kan? Berarti saya buat dia 180 hari kerja itu saya buat satu minggunya ada 6 hari, berarti dia total ada 30 minggu. Oke. Berarti di sini saya bisa tulis ada 30 minggu.
Ini misalkan seperti ini. Saya kecil-kecilkan lagi. Oke, nah ini adalah permingguannya. Ya. Nah, sebelah bobot yang kita masukkan di sini, di sebelah bobot adalah durasinya ya. Durasi itu didapatkan dari cara yang tadi saya berikan, dilihat dari yang di laporan yang saya berikan, terus dimasukkan atau dibandingkan dengan volume yang telah kalian hitung kemarin. Oke, misalkan di sini masukkan durasinya, misalkan ya ini hanya misalkan, saya belum menghitung secara rinci ya kan. Biasanya kalau saya persiapan itu biasanya misalnya cuman 4 minggu misalnya. Lalu pekerjaan apa lagi ini? Proyek color ini oke, 4 minggu. Proyek color ini misalnya saya buat adalah nanti ini 2 minggu ya kan. Direksi kitnya adalah 2 minggu, listrik kerja sama ini biasanya per setiap sampai awal sampai akhir kan, listrik pekerjaan kan awal sampai akhir kerja juga dari awal pekerjaan sampai akhir pekerjaan, foto proyek 3 fase itu tadi berapa? 2 minggu misalnya. Oke, pekerjaan urukan misalnya di sini adalah urukannya 6 minggu, pekerjaan tol struktur bawahnya misalnya 4 minggu, sewanya adalah selama 6 minggu. Nah, ini misalnya aja ya, saya cuma membahas di pekerjaan A dan B1. Gitu, ini buat contoh kalian aja. Oke, sudah. Nah, nanti kalian bisa, ini adalah bobot seluruh pekerjaannya. Ya kan? Nah, kalau yang ini nanti, ini kan per 4 minggu. Ini adalah pekerjaan per papan nama. Oh, papan nama itu kan biasanya satu durasinya sama. Nah, biasanya kalau saya kayak papan nama, alir kerja, terus listrik kerja, dan lain-lainnya itu kan digunakan dari awal proyek sampai akhir proyek ya. Berarti bobot ini saya bagi menjadi 30. Ya, karena dia digunakan dari awal kerja sampai akhir kerjanya. Jadi saya bagi dengan 30. Oke, lalu saya tarik ke sampai paling akhir di sini. Kayak Pak Hadi, saya kunci. Ini untuk papan kerja. Jadi kemungkinan yang papan kerja, listrik kerja, air kerja, nah bentuknya seperti ini. Oke, nah sama. Ini juga oke. Kita tarik. Oke, kita tarik. Ini seperti ini ya. Itu untuk papan nama, listrik kerja, air kerja. Nah, untuk foto proyek. Oh, foto proyek itu saya durasikan 2 minggu. Berarti untuk tiap minggunya bobotnya itu ini saya bagi jadi 2 karena saya buat bobotnya itu sama untuk minggu pertama dan minggu kedua. Letaknya di awal proyek. Ya, direksi kit 2 minggu. Oh, sama.
Ya, saya buat biar gampangnya saya buat sama terlebih dahulu, baru nanti akhir-akhirnya kita ganti-ganti setelah kita mengetahui bobot secara keseluruhan. Jadi sementara dibagi dulu atau dibuat dulu sama dengan durasinya. Jadi bobot dibagi dengan durasinya terlebih dahulu. Oke? Nah, begitu juga dengan yang pekerjaan struktur ini, ya kan, pekerjaan pasir uruk ini misalnya dikerjakan bulan ke-6. Bulan ke-6, 6 minggu, tapi dimulainya di minggu ke-2. Berarti ini saya bagi 6 terlebih dahulu. K2 satunya saya kunci. Ya kan, selama 6 ke samping. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lalu pekerjaan cor itu bisa dilakukan setelah pekerjaan pengurukan selesai, misalnya 2 minggu selesai dia baru berjalan, ya kan? Bu, ini cara menentukan dia mulainya kapan atau tidak, kapan dimulainya itu tidak ada dasarnya ya. Jadi ini tuh kalau saya bilang ini secara pengalaman saja, Nah, berarti nanti kalian harus banyak membaca referensi dan banyak bertanya. Tuh, lalu sewa alat beton itu kan dari awal dia melakukan pengecoran. Nah, yang bagian sini, ya kan, bagian ini itu yang sudah ada nilai bobotnya, bisa kalian warnain. Misalnya kalau kalian warnain abu-abu, misalnya ya, abu-abu atau biru, yang kayak gitu. Nah, warna untuk dari pengisian balok ini namanya adalah bar chart. Jadi, bagian sini itu adalah namanya bar chart. Nah, untuk minggu ini kalian buat dulu bobotnya, durasinya, dan bar chart-nya terlebih dahulu dengan isian bobot setiap minggunya adalah kalian bagi dulu dengan minggu yang sama terlebih dahulu. Jadi setiap minggu persentasenya masih sama gitu kan, kalian bagi sesuai dengan durasinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Itu bar chart ya, Bu? Iya, bar chart itu okay. yang warna-warna biru itu loh, Mas. Iya, Bu. Itu. Jadi kalian buat dulu bobotnya, kalian buat durasinya, kalian buat bar chart-nya untuk minggu depan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Bu mau bertanya. Bu. Sabar, satu-satu. Ariza, siapa? Ariza, betul? Atau Dian? Ya, Bu. Ariza. Itu untuk durasinya kita lihat referensi gitu. Durasinya tadi seperti saya bilang tadi, sebentar, Pak. Lihat di yang laporan yang pernah saya kasih di Elinas yang buat kalian bikin laporan tuh loh, Za. Oh iya, Bu. Iya, Itu, yang ini, yang tabel 4.3, skip ya tadi Ariza ya. Di tabel 4.3, ya kan, kamu lihat, di sini yang kamu lihat adalah item pekerjaannya, kolom B, ya kan. Terus kamu lihat di kolom kolom I, ya kan, ini target durasinya. Nah, kamu bandingkan juga dengan volumenya. Misalnya nih, volume persiapan pembersihan lahan. Di sini kan volumenya 170 meter persegi. Nah, 170 meter persegi dia membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Nah, berarti volume lahannya si Ariza berapa sekarang? Misalnya volume lahannya Ariza adalah 340 misalnya ya, Zaya. 340. Berarti kan 2 kali lipatnya ya daripada contoh ini kan. Berarti target durasinya berarti 2 kali lipatnya juga toh, Za? Berarti menjadi 4 hari. Bu, tapi saya bukan 2 kali lipatnya persis. Saya misalnya 260, Bu. Nah, bagaimana cara carinya? Berarti 260 volume kamu dibagi dengan 170 volume dari referensi, ya kan? Ketemunya adalah berapa ini? 1,5
ya kan, 1,53. Nah, 1,53 ini baru kamu kalikan dengan durasi yang diketahui. Dikalikan dengan 2. Oh, dia sekitar 3,06. 3,06, maka dia kayak saya saya anggap adalah 4 hari. Kenapa? Karena hari itu walaupun dia cuma masuk setengah hari, hitungan harinya tetap hitungan pembayarannya tetap kita hitung 1 hari pembayaran. Oh iya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Paham ya? Ya, Bu. Baik, yang lain. Saya mau tanya, Bu. Lang. Sebelumnya yang saya mau tanya, yang tadi cara ngunci volume gimana? Ngunci rumus tadi di Excel tadi. Rumus F4. Jadi sebentar ya, ini saya ulangin dulu. Jadi kalau mau ngunci rumus, kalau mau ngunci rumus itu, bentar, kok ini saya error. Oke. Nah, kalau mengunci rumus itu bagian yang kamu mau kunci, kamu klik kan lang, terus kamu pencet F4. Atau bisa juga kamu berikan dolar, ya kan, hurufnya dolar baru angkanya. Atau paling gampang tuh F4. F4 itu otomatis dia langsung ke kunci. Sama satu lagi yang nerusin pertanyaannya Dian kemarin, Bu. Mungkin izin share screen dulu ya, Bu ya. Iya, oke. Bentar saya stop dulu punya saya. Sudah kelihatan ya, Bu? Kemarin saya rencananya untuk berat besi plat itu saya hitung per meternya dulu. Jadi di sini per meter kan ketemunya 14 kilo, dikalikan 2 lapis, terus dikalikan per kilo besi 10 itu, Bu. Nah, terus nanti dia per kilonya, berat per meter dikalikan sama total luasannya. Nah, terus ketemu di 1320 kilo ini. Nah, nanti untuk balok juga saya rencananya gitu, kira-kira nggak masalah, Ibu? Saya nggak dapat itunya. Nah, jadi kan kita ngitungnya kemarin rencana nyari berat per meternya dulu untuk plat lantai. Berat per meternya, oke. Per meter persegi. Per meter persegi, 1 meter. Itu ketemu di 14 batang dikali 2 lapis. Terus dikalikan berat besi per kilo. Kamu dapat 1 meter persegi dapat 14 batang dari mana? Dari gambar diket sih, Bu. Saya hitung tak bagi itu 1 meter dibagi jaraknya besi. Oke, terus? Nah, terus dikalikan sama total luasan meter perseginya si plat lantai. Nah, nanti ketemu di 1320. Yang kamu kalikan 14, yang kamu hitungan 14 itu hanya bagian yang lurus apa yang bengkok-bengkok udah kamu hitung? Oh, sudah hitung semua sih, Bu, itu. Kan hitung semua. Berarti total ada 28 meter ya. 14 meter ini 1 lapis. Ya kan, maksudnya kan dia ada tekuk-tekuan kan, Lang? Nah, yang itu belum sih, Bu. Nah, itu gimana ya kira-kira? Tekuk-tekuan itu yang harusnya juga masuk. Mungkin bisa ditambahkan berapa persen ya? Oh, presentasi kira-kira berapa ya, Bu? Tekuannya itu sekitar 10 itu kebanyakan. 40D berarti. 40D kan? 40D gitu. Nah, nanti kamu coba cari presentasi dari situ aja. Oh, gitu aja. Berarti untuk balok saya cara split itu nggak masalah gitu ya? Nggak masalah. Tapi kalau di lapangan nggak boleh kayak gitu. Oh, enggak, Bu. Itu. Enggak sih. Tetap dihitung BBS-nya nanti kalau bilang. Ya. Ya, paham. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain? Yang lain? Bukunya lain. Mana? Mau tanya? Yang lain paham? Jadi kita akan
nanti yang harus kalian kerjakan minggu depan adalah membuat bobot, durasi, dan bar chart-nya terlebih dahulu. Untuk setiap minggunya dibuat sama dulu, kita bagi sama dengan durasinya terlebih dahulu. Oke? Bagaimana? Baik, Bu. Baik. Iya, Bu. Nah, makanya Baik, Bu. yang RAB-nya belum selesai itu diselesaikan dulu, karena kalau kalian belum selesai ini nggak bisa nih kalian nyari durasi kayak gini nih. Nyari durasi, nyari bobot, ya. Nggak bisa nanti kalau kalian mau nyari bobot kayak gini kalau belum ketemu keseluruhannya itu belum bisa. Oke? Iya, Bu. Bu, izin tanya, Bu. Ya, Bu. Dian. Oh, iya. Untuk yang analisis harga satuan itu, Bu, kemarin kan untuk kayu, sebentar, Bu. Ada itu kayu kelas 3 kan, Bu. Itu di satuan analisis harga satuan itu meter kubik. Tapi Ibu mintanya disuruh meter persegi. Itu bagaimana ya, Bu? Di SHBJ-nya itu meter kubik soalnya. AHS-nya mintanya apa? Di SHBJ-nya meter kubik, Bu. Tapi di kayak analisa harga satuannya juga sebelumnya itu meter kubik, tapi Ibu suruhnya meter persegi, Bu. Saya nyuruhnya samakan dengan SHBJ, samakan dengan analisa harga satuan. Jadi kamu nggak bisa mengalihkan, ya kan? Kalau misalnya satuannya beda, gitu. Jadi analisa harga satuanmu, satuannya apa dulu? Analisa harga satuanmu, satuannya apa dulu? Coba cek analisa harga satuannya dulu. Iya, Bu, kemarin analisa harga satuannya rata-rata di kubik, Bu. Nah, kalau kubik, nah kan SHBJ-nya kebanyakan batang, ya enggak? Iya, Bu. Sekarang harus tahu dulu satu batang itu berapa meter, ya kan? Gitu, agar bisa mengetahui si satu batang itu berapa meter kubik, gitu loh maksud saya tuh, Dian tuh. Bukan saya melulu harus jadikan itu meter persegi. Kalau nggak ada dasarnya ngapain jadi meter persegi kan gitu. Tapi samakan dengan analisa harga satuannya. Analisa harga satuannya mintanya apa? Meter kubik, ya kan? SHBJ-nya yang diketahui apa? Meter kubik, Bu. SHBJ-nya. Iya, Bu. Kalau misalnya sama-sama meter kubik ya silahkan gitu kan. Tapi kalau misalnya beda ya nggak boleh. Kayak misalnya tuh kemarin tuh besi. Kemarin saya bilang sama Abdur apa sama siapa ya kemarin? Pembesian, ya kan? Besinya di SHBJ harganya itu per batang. Ya kan? Sedangkan di analisa harga satuan itu per kilo. Nah, berarti dari harga satu batangnya itu dijadikan per kilo terlebih dahulu. Oh, satu batang itu misalnya 12 meter, ya kan? Berarti tinggal dikalikan kalau 1 meter kilo 1 meter besi itu berapa kilogram kan gitu. Jadi harus bisa melihat membandingkan antara analisa harga satuan dengan SHBJ apakah sudah memiliki itu yang sama, satuan yang sama gitu loh. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, jadi sesuaikan dengan analisa harga satuannya. Oke, yang lain? Bu, kalau mau konsul masih bisa kan ya, Bu ya? Saya keluar kota hari ini. Kita ketemu lagi nanti hari Rabu ya. Tanggal 2 berarti ya. Tanggal 1 ya hari Rabu. Kalau Jumat Bu, besok gitu. Saya keluar kota, Mbak. Sampai iya. hari Selasa. Kalau online bisa, Bu? Online enggak dulu, saya mau kondangan soalnya. Oh. Iya, Bu, ya sudah. Ya, nanti Baik, setelah Bu. saya pulang sampai Jogja, nah kita baru mau online, mau offline silahkan. Saya tak Iya, Bu. kondangan dulu di Jakarta ya. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ada lagi?
Sudah ya. Jadi Bu. ya, siapa nih? Ya kamu. Bu mau tanya itu koefisien apa? Kerikil. Kerikil, iya. Coba Koefisien Word aja. kerikil. Kerikil sebentar, Bu. Mana? Enggak di sini. Word yang punya Ibu. Ini. Enggak masuk yang ini. Iya, itu. Coba lihat. Ya, bentar. Tenang. Di Jangan unmute berantem. dulu, Jangan di unmute dulu berantem. ya. Jangan berantem. Mana aja? Ke atas. Arija, mana? Sebentar. Lupa di mana tempat. Kenapa mau tanya? Di searching aja, di searching itu loh, Ctrl F. Oh iya. Bentar. Koefisien kerikil. Nah, cari kerikil bawah tuh. Ini pekerjaan apa nih? Di mana? Nanti aja. Ada, bentar aja. Buka buku undangan nanti susah. Saya bantuin. Ini bukan. Coba. Balik. Ini bukan. Yang di layar bukan. Iya, Bu. Nah. Kenapa? Itu Bu yang untuk koefisien kerikil kan 1047, Bu. Nah, yang harga satuan itu di harga yang sebelumnya, Bu, yang dikasih itu 124.200, Bu. Nah, di situ 124,20. Nah, kami bingungnya di situ soalnya 200 ini, Mbak. kurang 0. Iya, Bu. Kurang 0 doang itu. Iya. Nah, terus waktu kami cari punya kami itu besar banget, Bu. Itu nggak masalah ya, Besarnya berapa? Bu ya? Besarnya berapa? Sebentar, Bu. Itu jangan-jangan yang punya kamu itu meter kubik kerikilnya, bukan per kilogram. Kalau per kilogram ini 124.200. Mungkin ini itu, Arija, Anggi, itu tuh. Ya mungkin itu masih meter kubik, Bu, yang di mereka. Iya, makanya. Yang di Ariza mungkin masih meter kubik, Za, belum di kilogram kan, Za. Meter kubik. Oh, diubah dulu ya, Bu ya? Iya dong, sama kayak di pembahasan saya ke si Dian tadi, samakan dulu satuannya. Yang di kamu meter kubik kan? Oh. Ya kan? Nah, dari meter kubik jadikan ke kilogram terlebih dahulu. Iya, Bu. Oke, paham ya? Iya, bener, Bu. Maaf. Ya, iya. Iya, Bu. Nanti diubah, Bu. Makasih, Bu. Ya, yang lain. Gak apa-apa. Kalau salah berarti ngerjain daripada yang lain diem-diem, tapi saya nggak tahu daripada ngerjain apa enggak ini. Bu. Bu Seli, maaf Bu Seli. Ya, gimana? Itu yang tadi dilanjutin sama Dian tuh, Bu, yang di SHBC yang di saya sama kelompok Dian itu SHBC-nya meter kubik sekitaran 7 juta ya, Bu ya. Untuk kayu kelas 2 apa ya? Balok kayu kelas 2. Nah, itu kan terus di AHS-nya itu kan meter kubik, Bu. Meter persegi. Nah, otomatis kan kita harus tahu ya dimensi untuk balok kayunya itu. Nah, itu Bu, itu kita bisa nembak langsung apa harus cari berdasarkan ini ya, referensi atau emang biasanya dipakai berapa atau bisa nembak semisal yang biasa tebal dipakai 5. aja. Oh ya udah. Jadi kalau saya tembak kan biasanya biasa dipakai untuk bagisting baloknya ukuran 5 sampai 7 ya, Bu ya. 5 lebar, tingginya 7 gitu. Terus baru nanti dihitung ke meter kubik, baru dikonversi ke meter persegi, nggak apa-apa ya, Bu ya? Apa nggak kebalik? Kan yang SHBJ-nya per meter kubik. Ya. Nah, toh
Oh iya, AHS-nya per meter persegi, ya kan? persegi. Nah, sekarang kan tinggal kamu dari meter kubik itu dia ukurannya si baloknya itu berapa? Balok tuh ukurannya berapa biasanya, Dur? 6 5 meter kan? 5 nah, apa 6 panjangnya ya, meter? Bu. Panjangnya 5 5. sampai 6 meter. 5, misalnya 6 meter Panjang ya. 5. 6 meter. Ya kan, sekarang tinggal biasanya balok itu ukurannya berapa? Berapa kali berapa dimensi apa namanya? Penampangnya ya, Bu ya. Penampangnya, ya kan? Biasanya penampangnya berapa? Misalnya 5 durasi sama 7. apa 5 cm kan enggak kan? Biasanya kan belasan apa puluhan senti tuh, Dur. Besar loh, Dur. Oh, yang kalau yang ini, Bu, kalau beli di toko itu iya, yang ya langsung kan yang gelagar itu. harganya Oh, iya, oh. yang harganya 7 juta itu kan yang beli di toko yang besar itu, Dur. Yang udah masih gelagar besar, betul, Masih Bu. gelagar besar. Nah, ini kan misalnya nih 30 misalnya ya, 30 kali 30 kan, Dur. Ya kan, berarti kan 0,3. 0,3. Nah, ini kan volumenya. Ya kan, volumenya 0,3 kalikan 0,3 kalikan dengan 6 meter. 6 meter. Nah, ya ini tinggal dijadikan meter persegi kan? Gimana? Iya, Bu. Kan gitu. Dibagi. Nanti dapat berapa potong itu ya, Bu ya, dalam satu gelagar itu kan? Gitu. Atau kan misalnya meter kubiknya tadi 7 juta kan? Berarti kalau misalnya dijadiin meter persegi kan dibagi 100 toh? Ya, Bu. 100 apa 1000? 1000 ding ya, dibagi 1000 ya. Apa 1 juta ya? Nggak bisa, Bu. Belum bisa itu, Bu. Nanti kan kalau meter kubik ke meter persegi kan beda ini ya, beda perpangkatan, Bu. Kalau dibagi 1000 kan nanti naiknya ke dekameter. Nah, itu tinggal dibaginya sama ini, sama luasannya ini aja berarti. Bener kan? Iya, sama luasan. Gitu. Nanti kan dapat berapa potong gitu kan, Bu, baru ya, bisa nanti kamu dikonversi jadiin ke meter perseginya. Jadi kamu bisa tahu meter perseginya berapa sih gitu. Iya, Bu. Oke. Makasih, Bu Sally. Yuk. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita saya berikan presensi di kolom chat ya. Presensi di kolom chat. Silakan untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Jangan lupa tugasnya ya untuk 1 minggu ke depan adalah membuat bobot, durasi, dan bar chartnya terlebih dahulu. Pakai Excel aja ya, nggak usah dihitungkan dulu, pakai Excel aja nggak apa-apa. Yang RAB-nya belum selesai, diselesaikan dulu RAB-nya. Baik, Bu. Baik, silakan melakukan presensi. Jika sudah melakukan presensi, ya, saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita hari ini, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.